Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-24. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Barang bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya." "Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup ini ada masanya
orang-orang percaya itu akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam penderitaan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ada waktunya gereja Tuhan itu akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan? Kita harus percaya, amin. Sebab Yesus mengatakannya, saudara. Dari ayat-ayat ini kita membaca tentang nubuatan Yesus tentang keruntuhan Yerusalem, juga masa-masa sukar yang akan terjadi di zaman akhir. Dan kita harus percaya atas semua yang Yesus katakan bagi kita. Memang harus kita akui bahwa seringkali kita mengalami kesulitan, kita seringkali mengalami kebingungan, terutama ketika kita melihat peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu, kita bersyukur ya tinggal di kota ini. Kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh gereja Tuhan di daerah-daerah lain yang dipersekusi, yang kalau ibadah dibubarkan, atau di tempat-tempat jauh di sana yang terjadi penganiayaan hebat terhadap orang-orang percaya. Itu sebabnya Yesus memperingatkan kita bahwa akan ada masanya orang-orang percaya, gereja Tuhan diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam kesukaran, dengan berbagai-bagai macam penderitaan, dengan berbagai-bagai macam tantangan dan ujian dalam hidup ini, saudara. Namun demikian, firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah pencobaan, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan memberi pengharapan dan kekuatan kepada kita. Jadi adalah suatu kebohongan, saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau jadi Kristen, kalau mengikut Kristus, itu tidak akan ada masalah dalam hidupnya. Ada yang secara ekstrim mengatakan kalau ikut Tuhan masalahnya diangkat semuanya. Semuanya akan lancar, semuanya akan beres. Ini bertentangan dengan apa yang Yesus katakan tentang kehidupan kekristenan. Bahwa kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya, bahkan kamu akan dikhianati oleh keluargamu, kamu diserahkan untuk dipenjara, kamu diserahkan untuk dibunuh. Sekali lagi kita bersyukur. Kita tinggal di sebuah kota yang memungkinkan kita menikmati kebebasan beribadah. Namun demikian kita harus ingat ada waktunya, saudara, amin. Supaya kita berjaga-jaga. Kalau kita tidak mengalami sampai akhir hidup kita itu puji Tuhan, amin. Kita tidak boleh menghakimi mereka yang menderita seolah-olah mereka tidak lebih baik dari kita sehingga mereka menderita aniaya. Tidak, saudara. Kalau kita boleh hidup bebas seperti sekarang ini, itu kemurahan Tuhan. Dan tidak berarti bahwa kita lebih baik dari orang percaya lainnya yang menderita, saudara. Ya jangan mau termakan kebohongan. Ya iblis mempromosikan kalau kamu ikut Tuhan semuanya lancar, semuanya beres. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ada orang yang ikut Tuhan kemudian hidupnya dipenuhi dengan masalah, dia akan kecewa. Dan iblis kembali akan berkata, katanya ikut Tuhan senang, ikut Tuhan tanpa masalah, tetapi lihat hidupmu. Ternyata menjadi Kristen tidak membuat hidupmu lebih baik dari sebelum kamu menjadi Kristen. Saudara, jangan mau ditipu dengan kebohongan-kebohongan yang akan menyesatkan kehidupan kita. Nah, saudara, kita melihat di dalam Lukas 21 ayat 5-24 ini, bagaimana Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang masa depan yang akan datang. Ya, Yesus menggambarkan gambaran mengenai zaman yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan pemberontakan. Makanya dia memberitahu para murid, memberitahu kita semua supaya kita tidak terkejut. Amin. Supaya kita tidak kaget dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin akan kita hadapi di masa yang akan datang. Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tidak kecewa. Dan tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya.
Allah memang menjanjikan kedamaian dan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi Dia tidak pernah menjanjikan yang namanya bebas dari pencobaan, bebas dari pergumulan. Dari ayat-ayat yang kita baca, Dia juga tidak menjanjikan kebebasan dari penganiayaan. Tidak, ternyata ada aniaya kita baca di sana. Dia juga tidak menjanjikan bahwa kita akan mengalami perlindungan dari bahaya-bahaya yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Alkitab itu menjanjikan adanya kedamaian, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah pencobaan kalau kita sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan dan janjinya. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan dalam suka duka pun dia mengalami sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, kita sama dengan para rasul, dengan orang-orang percaya zaman dulu, saudara ya. Mereka menderita karena iman, mereka dianiaya, tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap mengucap syukur. Mari kita bersyukur, saudara. Karena melalui ayat-ayat ini, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita mempertahankan iman. Tadi Dia katakan, jika kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, kata firman Tuhan. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun lingkungan di sekitar kita mengalami hal-hal yang sangat luar biasa buruk. Dan saya bisa melihat, saudara, bahwa Yesus hendak mengatakan, sekalipun kondisi dunia rusak, kondisi dunia hancur, kita mengalami berbagai macam pencobaan, kita dapat mempertahankan iman dengan mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Allah itu pegang kendali, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa kontrol Tuhan, tanpa kendali Tuhan. Semua terjadi dalam pengetahuan Allah, dalam ketetapan Allah. Dan ini yang membuat kita dapat bertahan, saudara. Dan kalaupun mungkin kita tidak dilepaskan dari pencobaan, kita tahu kita sudah memiliki hidup yang kekal. Saudara, tahun ini tahun politik. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2024, yang kita tahu Tuhan pegang kendali. Dan kalau Tuhan pegang kendali, saudara, kita aman di dalam tangan Tuhan. Ingat, Dia mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang sanggup kita tanggung. Sebab Allah itu tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan justru saat kita dicobai, Allah itu sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Itulah dahsyatnya Allah kita yang membuat kita tetap setia, tetap bersukacita, tetap bahagia sekalipun kita ada di tengah-tengah cobaan. Nah, saya akan mengemukakan beberapa hal penting, saudara, berkenaan dengan ayat-ayat ini. Ya, bagaimana kita akan tetap kuat dalam iman, bertahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah, bahwa Yesus itu memegang kendali. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Yang pertama, perhatikan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Amin. Allah tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, Allah itu tahu. Semua yang akan terjadi itu dalam pengetahuan Allah. Yesus mengerti apa yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Ingat, Yesus telah berulang-ulang kali, bahkan di dalam Injil Lukas dicatat 3 kali, Yesus menubuatkan tentang kematiannya sendiri. Berulang-ulang Dia katakan bahwa anak manusia akan menderita, akan dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi penderitaan yang dialaminya, penangkapan, pengadilannya, penyalipannya, itu tidak pernah mengejutkan Yesus. Amin. Yesus tidak terkejut karena Dia tahu bahwa itu akan terjadi, saudara. Allah itu tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi, termasuk pandemi yang sudah dinyatakan endemi sekarang ini. Tuhan tahu sebelum ini terjadi.
Tuhan tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi 2024 nanti, saudara. Tuhan tahu semuanya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mengejutkan Tuhan. Dan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu segala sesuatu yang akan terjadi bagi kita. Amin. Itulah artinya bersahabat dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu kan memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan tentang kematiannya, Yesus pernah berkata seperti ini. Aku tidak akan mati kalau aku tidak menyerahkan nyawaku, saudara. Ini menunjukkan kemahatauan Yesus. Sekali lagi tidak ada yang mengejutkan Yesus, tidak ada yang mengejutkan Allah. Dan seharusnya sebagai hamba-hamba Allah, sebagai sahabat-sahabat Yesus, tidak ada sesuatu pun yang mengejutkan kita. Karena Tuhan telah memberi tahu sebelum segala sesuatu terjadi kepada kita melalui firman-Nya. Kita membaca tadi, Yesus berbicara tentang hal-hal besar. Juga tentang hal-hal apapun juga yang dia telah ketahui sebelumnya. Dia tahu sebelumnya tentang kehancuran bait suci. Dia tahu sebelumnya. Orang-orang membanggakan bait suci karena megahnya, karena indahnya, dihiasi dengan berbagai-bagai persembahan. Murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus tahu bahwa ada harinya tidak ada satu batu pun yang tertata rapi di atas batu yang lain. Akan ada kehancuran bait suci. Tuhan tahu, saudara. Luar biasa. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tuhan tahu bahwa akan terjadi penyesatan. Jadi kalau ada penyesatan hebat hari ini, Tuhan sudah tahu itu. Tuhan tahu bahwa akan terjadi perang. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi wabah penyakit sampar, akan terjadi kelaparan, akan terjadi tanda-tanda di langit. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu penganiayaan yang mungkin akan dialami oleh orang-orang percaya. Bagi orang-orang Yahudi di hadapan gubernur pada waktu itu. Tuhan tahu bahwa akan ada keluarga-keluarga yang mengkhianati keluarganya yang percaya kepada Yesus. Dan dia tahu bahwa dia akan memelihara orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan sampai sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Amin. Dia mengetahui masa depan Israel. Dia mengetahui masa depan bangsa-bangsa. Dia mengetahui masa depan dunia ini. Dia mengetahui masa depan saudara dan saya. Dia tahu bahwa pada akhirnya apapun yang terjadi, tidak peduli apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Nah, seharusnya kita tahu, saudara. Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita akan tabah, kita akan kuat, kita tidak akan terkejut menghadapi apa yang akan terjadi. Karena Tuhan telah memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Mungkin terjadi sesuatu yang buruk, Tuhan sudah kasih tahu, kenapa terkejut? Seolah-olah Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita. Mari saudara, saya harap kita semua percaya bahwa Tuhan tahu sebelumnya semua hal yang akan terjadi. Dan dengan demikian, kita juga harus tahu dan menerima apa yang Tuhan telah beritahukan kepada kita. Supaya sebagaimana dia tidak terkejut, kita pun juga tidak terkejut dan tidak kecewa, tidak putus asa melihat hal-hal yang mungkin akan terjadi. Amin. Yang berikutnya, kita harus melangkah lebih jauh, saudara. Tidak hanya Tuhan tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Allah itu telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Jadi dia tahu yang akan terjadi, dia juga yang menetapkan bahwa semuanya itu akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar ketetapan Tuhan. Bahkan secara pribadi Tuhan tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu percaya? Setiap langkah hidup kita telah ditetapkan oleh Tuhan karena Tuhanlah yang menetapkan sebelum segala sesuatu itu akan terjadi. Kita membaca tadi di ayat yang ke-19, perhatikan.
Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Lihat, sudah ditetapkan, semua itu harus terjadi dahulu. Kata-kata harus terjadi dahulu ini menunjukkan pada penetapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar penetapan Tuhan. Kemudian ayat 22 coba lihat lagi. Di mana akan genap semua yang ada tertulis. Jadi itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu bingung memperhatikan apa yang terjadi. Amin, saudara. Harus digenapi, akan genap semua yang ada tertulis. Jadi berkenaan dengan bangsa Israel, Allah itu berdaulat memilih bangsa Israel dari semua bangsa yang lain. Allah itu berdaulat membawa juru selamatnya melalui bangsa Israel. Tuhan juga menentukan sebelumnya bahwa Israel akan diserahkan, disalibkan oleh bangsa Yahudi. Itu semua ada dalam ketetapan Tuhan, saudara. Dan dia berdaulat untuk memutuskan penghakiman bagi Israel yang telah menolak Mesiasnya. Jadi semua ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Coba lihat kisah 2 ayat 23. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi penyaliban Yesus itu sudah ditetapkan, saudara, ya, oleh Allah sebelumnya. Telah kamu salibkan. Jadi penyaliban oleh orang-orang Yahudi itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Coba kisah pasal 4 ayat 27 sampai 28 supaya lebih jelas. Kisah pasal 4 ayat 27 sampai 28. Ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Amin. Jadi semua yang dilakukan oleh Pontius Pilatus, bahkan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, itu untuk menggenapkan apa yang telah ditentukan oleh Allah dari sebelumnya. Kenapa kita bisa berdamai dengan keadaan yang akan datang? Karena Allah tahu itu akan yang terjadi. Dan Allah tidak hanya tahu, tetapi Allah menetapkan semuanya itu akan terjadi. Itu sebabnya kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau itu terjadi, bersyukur, saudara. Jangan bingung, jangan stres, jangan putus asa. Ya memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Justru waktu-waktu itulah kita punya kesempatan untuk bersaksi, kata Tuhan Yesus. Tatkala kita melihat peperangan, kita bisa bersaksi, Tuhanku sudah menubuatkan itu. Ketika kita dianiaya, kita bisa menyaksikan Yesus. Bahkan kita tidak perlu khawatir tentang jawaban yang harus kita sampaikan, karena Roh Kudus akan memberikan itu kepada kita sehingga jawaban kita tidak akan dapat ditentang atau dilawan oleh siapapun juga. Ini luar biasa untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Semua yang terjadi telah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menegaskan bahwa firman Tuhan menyatakan semua yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Bagian kita yang percaya menerimanya dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan berkuasa memelihara jiwa kita. Coba kita lihat lagi Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Saya ingin Bapak Ibu mengerti ayat ini. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 tentang Allah yang menetapkan segala sesuatu. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala,
bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya, perhatikan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Luar biasa. Semua yang terjadi itu dalam kehendak Tuhan. Amin. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tuhan tahu semua apa yang akan terjadi dan Tuhan yang menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Bersyukur kalau kita ada di pihak Tuhan. Amin. Amin. Ini yang membuat kita kuat menghadapi keadaan sukar dan tetap bertahan di dalam iman. Lihat, Paulus juga menegaskan dalam Efesus 1 ayat 11. Coba baca Efesus 1 ayat yang ke-11. Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan, perhatikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut putusan kehendaknya. Amin. Jadi Paulus mengatakan bahkan hidupku, pertobatanku, pelayananku, keadaanku itu telah ditentukan dari semula oleh Tuhan. Bahkan Paulus berani mengatakan, aku dipanggil sebelum aku dilahirkan. Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu berkumpul di sini pagi ini semua karena ketentuan Tuhan? Amin. Kalau kita bisa percaya Yesus, itu semua anugerah Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu di kebaktian sore. Nanti akan saya tegaskan lagi bahwa semua orang yang berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan. Tetapi kita tidak akan dapat berseru kepada nama Tuhan kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya Yesus? Ini semua karena panggilan Tuhan. Mari kita syukuri kasih karunia ini, saudara. Ingat, Paulus itu tidak pernah berpikir untuk menjadi Kristen. Enggak pernah berpikir jadi pengikut Yesus, apalagi menjadi rasul, enggak pernah kepikir. Dia tuh sedang ke Damsyik untuk apa? Untuk menganiaya orang-orang percaya, untuk menangkap, untuk memenjarakan orang-orang percaya, untuk membunuhi mereka. Tetapi di tengah jalan, Allah telah menetapkan dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Allah mengaruniakan pertama-tama keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Dan dia mengaruniakan keselamatan untuk menjadi rasulnya. Kalau kita ingat dulu siapa kita sih saudara ya? Saya memang cucunya pendeta. Saya aktif di gereja tapi saya tidak mengalami pertobatan yang sejati. Kalau saya mengalami pertobatan sejati sekarang karena Allah memanggil kita. Amin saudara. Karena Allah memanggil saya. Allah memanggil Bapak Ibu Saudara. Ini bukan satu kebetulan. Ini anugerah yang besar. Kita telah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada seseorang pun yang akan insaf dan mengenal hal-hal tentang Allah. Tanpa Roh Kudus tidak ada iman, tidak ada pertobatan. Tanpa Roh Kudus tidak ada persatuan dengan Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak ada kita akan melihat kemuliaan Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak ada karunia-karunia rohani. Jadi kalau kita sekarang memiliki iman, itu karena kemurahan Allah atas hidup kita. Itu semua karena anugerah. Mari kita mensyukuri itu saudara ya. Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dan bersyukur saudara, kita bukan orang-orang fasik yang dibuat Tuhan untuk hari malapetaka, tetapi kita diciptakan kembali, kita dilahirkan baru untuk menerima kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Sekalipun mungkin ada penderitaan di masa yang akan datang, ada pergumulan, ada persoalan, kita telah ditetapkan untuk menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa di dalam kerajaannya yang mulia itu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sedang berpikir-pikir ya, mungkin kalau demikian Tuhan menetapkan kejahatan dong ya. Kalau demikian Tuhan menetapkan kebaikan ya. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang jujur aja ya, kita ini menyalahkan segala sesuatu itu pada setan. Kalau ada pandemi, ini setan ini. Tidak mungkin Tuhan ini pasti setan. Kalau ada peperangan, ini pasti iblis ini. Kalau ada masalah, ini pasti kuasa-kuasa kegelapan ini. Saudara, kita tidak mempertimbangkan apa implikasinya kalau kita berpikir seperti itu. Nah kalau Tuhan, kalau setan bisa bertindak semaunya tanpa kontrol Tuhan, kalau setan bisa melakukan sesuatu tanpa ketetapan Tuhan, maka setan adalah kuasa yang paling tidak setara dengan Tuhan atau mungkin lebih kuat dari Tuhan. Kalau setan dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya tanpa kontrol Tuhan, artinya ada kekuatan yang sebanding atau bahkan mungkin lebih tinggi. Berarti setan bisa menggagalkan rencana Allah. Tetapi tidak mungkin rencana Allah digagalkan oleh setan. Amin saudara? Tidak mungkin. Nah kita membaca dari kitab Ayub bahwa setan itu bisa melakukan sesuatu atas izin Tuhan. Dia tidak bisa bertindak melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika dia berkata, coba uji Ayub itu. Dia tidak akan menyembahmu lagi. Silahkan kamu boleh ambil harta bendanya, tapi bukan nyawanya. Ya, dalam kontrol Tuhan. Akhirnya yang kedua setelah gagal, ambil nyawanya. Ambil kesehatannya. Tapi apa kata Tuhan? Ambil, tapi jangan kamu sayangkan nyawanya. Saudara, setan tidak dapat bertindak di luar kontrol Tuhan. Amin. Saya tidak bisa membayangkan setan bisa menggagalkan rencana Allah. Tuhan sudah menetapkan yang baik bagi kita, tapi ternyata setan menggagalkannya. Kalau gitu dia tidak maha kuasa, saudara. Allah menetapkan segala sesuatu. Memang kadang sulit untuk kita pahami, tetapi realitanya Alkitab mengajarkan seperti itu. Bapak Ibu, semua yang akan terjadi, ya keruntuhan Yerusalem pada waktu itu, peperangan, pemberontakan saudara, penyesatan, penganiayaan, ya kemudian pengkhianatan dari keluarga, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita bisa bertahan di dalam iman saat mungkin hal itu akan diperhadapkan kepada kita di masa yang akan datang. Yang berikutnya saudara, meskipun Tuhan itu telah menetapkan segala sesuatu, tetapi Tuhan itu tidak bertanggung jawab atas kejahatan. Tuhan tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh setan juga oleh manusia. Nah kalau Tuhan bertanggung jawab atas kejahatan, ya dia tidak berhak untuk menghakimi orang, saudara. Dia tidak berkuasa untuk menghakimi kejahatan karena dia bertanggung jawab atas kejahatannya. Atas kejahatan yang dibuatnya. Atau yang diizinkannya maksud saya. Karena dia menetapkan itu bisa terjadi. Seperti contoh penyalipan Yesus itu kejahatan. Tetapi Tuhan menetapkan itu tidak berarti bahwa Yesus bertanggung jawab atas penyalipan Yesus. Mereka yang menyalipkan Yesus, mereka yang berbuat kejahatan itu yang akan bertanggung jawab. Ini memang sesuatu yang agak sukar, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak dapat memahaminya, saudara. Kalau Yesus bertanggung jawab atas kejahatan, maka orang akan berkata, kan bukan salahku. Saya hanya melakukan apa yang engkau tetapkan. Sampai-sampai ada diskusi yang sangat hebat. Kira-kira Yudas itu masuk surga tidak Bapak Ibu? Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
Yudas masuk surga tidak? Ya? Ada yang berkata masuk surga dia, sebab dia kan melakukan kehendak Allah untuk menyerahkan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Kalau Yudas masuk surga artinya Allah yang bertanggung jawab atas kejahatan Yudas. Tapi Allah menetapkan segala sesuatu, tetapi manusia pelaku kejahatan akan bertanggung jawab atas kejahatannya sendiri. Yudas gak selamat. Dia mati gantung diri, terjatuh dan perutnya terburai. Makanya bersyukur kalau Tuhan memilih kita, memanggil kita sebagai umat ketebusannya. Amin. Itu memastikan keselamatan jiwa kita, saudara. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel, bahwa bait suci akan dihancurkan, mereka akan ditangkap dan menjadi tawanan kepada bangsa-bangsa, itu adalah akibat dari pemberontakan mereka. Itu adalah akibat dari kejahatan mereka. Kalau Allah yang bertanggung jawab atas kejahatan mereka, maka mereka tidak perlu mengalami itu. Mereka hanya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tidak, saudara. Allah menetapkan segala sesuatu terjadi, tetapi Allah tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Ingat bahwa apa yang terjadi pada Yerusalem itu sebagai pembalasan. Ya. Karena mereka telah menolak Mesias, karena mereka telah menyalibkan Mesias, karena mereka telah membunuh juru selamatnya, maka mereka dihukum oleh Tuhan. Seperti khotbah Petrus. Petrus mengatakan, kamu yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Dan kamu harus bertobat, harus percaya dan memberi dirimu dibaptis. Jadi Allah itu berdaulat melakukan segala sesuatu. Termasuk Allah menetapkan kejahatan yang terjadi, tetapi Allah tidak bertanggung jawab atas kejahatan itu. Saudara, ini memang agak pelik, tetapi berkenaan dengan kejahatan Allah itu mengizinkan. Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan atributnya sendiri. Alkitab mengatakan Allah itu luar biasa. Coba lihat ya 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Tidak mungkin Allah bertanggung jawab atas kejahatan. Kemudian dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17. Coba lihat itu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mungkin satu ayat lagi saudara ya. Habakuk 1 ayat yang ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Bagian Alkitab yang lain mengatakan Allah itu kudus, kudus, kudus Tuhan. Amin. Gak mungkin saudara. Dia bertanggung jawab terhadap kejahatan. Dia menetapkan segala sesuatu tetapi dia tidak bertanggung jawab apa yang pada pelaku-pelaku kejahatan itu. Dia tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Siapa yang melakukan kejahatan akan menerima hukumannya. Itu sebabnya kenapa Israel dihukum oleh Tuhan. Sebab tidak mengenali juru selamatnya. Sebab menolak Mesiasnya. Sebab membunuh Kristus. Ingat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11, 12. Ia datang kepada dunia tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Berkat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Ini ada di dalam ketetapan Tuhan. Yang berikutnya saudara. Allah itu akan menghakimi semua orang yang menolak Yesus dengan adil. Kita membacanya saudara ya di
Lukas 21 ayat 22, coba kita lihat lagi. Lukas 21 ayat 22. Ditulis seperti ini. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua ada yang tertulis. Jadi runtuhnya Yerusalem itu dikatakan sebagai masa pembalasan, saudara. Kenapa disebut sebagai masa pembalasan? Karena Allah menghukum Yerusalem karena menolak Yesus. Dengan kata lain, semua orang yang menolak Yesus itu akan dihakimi dengan adil oleh Tuhan. Ya, ngeri saudara, akan datang dikatakan kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Makanya kita membaca di sejarah tahun 70 saudara, Jenderal Romawi, Jenderal Titus itu mengepung kota dan menghancurkan bait suci. Ya, ribuan bahkan mungkin lebih dari 1 juta jiwa menurut sejarah yang binasa oleh karena serangan dari Jenderal Titus ini, saudara. Itu terjadi karena apa? Karena pembalasan. Orang-orang yang menolak Yesus akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, pembalasan Tuhan itu bersifat dua. Ada pembalasan yang terjadi sekarang ini di dunia ini dan yang akan terjadi di kekekalan nanti, saudara. Lihat bangsa Israel banyak mengalami penghukuman karena apa? Allah membalaskan mereka. Itu sifatnya hari ini, sifatnya di bumi ini. Tetapi semua orang yang menolak Yesus akan masuk penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin. Apa yang terjadi sekarang ini masih belum seberapa dibandingkan dengan pembalasan Tuhan di masa yang akan datang bagi semua orang yang menolak Yesus. Coba lihat Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wow. Kalau Allah melakukan pembalasan tahta putih itu saudara, maka semua lenyap, semua akan dihukum sesuai dengan dosa-dosa mereka. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dibuang ke lautan api kekal untuk selama-lamanya. Israel berada di dalam penghukuman Allah pada waktu itu sehingga bait suci diruntuhkan, Yerusalem dikepung, Yerusalem dihancurkan. Tapi kita harus juga ingat bahwa semua orang yang menolak Yesus pada pengadilan tahta putih itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, akan terjadi hari penghakiman. Itu sebabnya bersyukur kalau kita sekarang percaya Yesus. Amin. Dan jangan kita meninggalkan iman karena alasan apapun juga. Jadilah tanah hati yang baik, saudara. Bukan seperti tanah yang berbatu itu. Percaya Yesus, menerima dengan semangat, ada penderitaan, ada pencobaan, murtad. Dia dipersiapkan untuk hari penghakiman kalau seperti itu. Jangan karena kekhawatiran dunia ini akhirnya kita meninggalkan iman kepada Yesus. Kekhawatiran dunia ini bisa macam-macam, dari kesenangan dunia, karena harta, karena pangkat, karena jabatan, karena tahta, mungkin karena wanita, harta, tahta, wanita. Orang meninggalkan Yesus. Dan kalau kita tidak didapati nama kita tercatat dalam buku kehidupan, kita akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, jangan menjual iman karena dunia. Amin. Saudara, mungkin karena pangkat, karena jabatan, karena atau apapun juga. Bahkan aniaya sekalipun. Kalau sampai sekarang 2000 tahun belum terjadi penghakiman, tapi jangan saudara berpikir itu tidak akan terjadi. Tidak. Saya berpikir ya orang-orang yang menghujat Yesus
yang menangkap Yesus yang mengatakan bahwa bait suci akan dihancurkan. Itu terjadi 35 tahun setelah Yesus mengatakan itu. Mungkin ada yang sudah tua, sudah mau mati, yang dengar perkataan Yesus itu buktinya bait suci baik-baik saja, tetapi tidak lama setelah itu bait suci dihancurkan. Saudara, kalau sampai saat ini belum ada penghakiman itu tidak berarti bahwa Yesus tidak akan menghakimi. Amin. Penghakiman tetap akan terjadi. Yang terakhir saudara, kita orang-orang percaya harus bertekun dalam iman dan kesaksian kepada Tuhan di masa-masa yang sukar. Yesus mengatakan, kamu harus bertahan, karena kalau kamu bertahan dalam iman, kamu akan mendapatkan hidupmu. Kamu harus menjadikan itu kesempatan untuk bersaksi, saudara. Jadi Yesus mau mengingatkan kita justru saat-saat kesukaran, saat-saat penderitaan, saat-saat aniaya, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan Allah yang maha besar itu. Mari saudara, kalau kita mau dapat bertahan dalam iman, tetap bersaksi, jangan mau disesatkan. Amin. Sekarang ini sudah ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak dibangun di atas dasar firman Allah. Hati-hati saudara. Ini ada, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti, ada KKR besar di sebuah kota menjadi pergunjingan perdebatan sampai sekarang. Ada pergumulan teologis yang sangat hebat karena KKR yang dihadiri puluhan ribu orang itu saudara mengajarkan sesuatu yang tidak alkitabiah. Jangan mau disesatkan, amin. Sekarang ini saudara psikologi dibungkus dengan kata-kata Kristen, istilah-istilah Kristen, filsafat dibungkus dengan istilah-istilah Kristen. Ya, orang punya pendapat, punya pikiran, dicari dukungan ayat-ayatnya. Seringkali kita tertipu, kan ada ayatnya. Tidak semua yang ada ayatnya itu benar. Karena banyak orang yang menafsirkan Alkitab dengan salah. Harus hati-hati, amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus bertekun dalam pembacaan kitab suci. Ya memang harus mau belajar firman seperti sekarang ini. Kalau tidak kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Sekarang ini dunia mau menarik orang datang kepadanya dengan istilah-istilah Kristen, tetapi tidak mengajarkan kekristenan, tidak memberitakan Injil yang benar, tidak memberitakan Yesus. Itu terjadi mulai zaman Yesus, zaman para rasul, sampai Paulus mengatakan siapapun juga bahkan malaikat yang memberitakan Injil selain yang aku beritakan terkutuklah dia. Kadang kita sangat tertarik dengan karisma orang, tertarik dengan kumpulan banyak orang, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Awaslah. Jangan kamu disesatkan, jangan mengikuti orang-orang yang datang dalam namaku. Artinya apa? Mereka memakai istilah-istilah Kristen, memakai ayat-ayat Alkitab, tetapi isinya menyimpang dari kebenaran. Diplesetkan, dipelintir saudara. Ini hati-hati ini. Dan bidang penyesatan yang terbesar sekarang apa saudara? Oikumene. Kita diminta untuk bersatu dengan, maaf kalau saya katakan agama-agama lain, kepercayaan lain dengan mengingkari doktrin yang benar. Demi kasih kita harus mengorbankan doktrin yang benar. Contohnya keselamatan hanya oleh iman. Demi kasih kita gugurkan itu. Kita menerima keselamatan juga karena perbuatan baik. Bahwa tidak hanya ada satu jalan menuju surga, ada banyak jalan menuju surga. Memang benar ada banyak jalan menuju Roma, tapi untuk ke surganya ada satu jalan, itulah Yesus. Amin. Kita nggak boleh mengkompromikan itu, saudara. Kadang karena alasan kesatuan, karena alasan toleransi, kita harus mengorbankan doktrin yang sangat penting bahwa keselamatan hanya oleh anugerah dan iman saja. Jadi kebenaran dikorbankan di altar kasih, saudara. Tampaknya rohani, tampaknya baik. Tapi kata Yesus, barang siapa keluar dari ajaranku, dia keluar dari aku.
Hati-hati saudara. Ya. Ya, kemudian kalau kita mau tetap setia dan tetap beriman, tetap mau bersaksi, tidak perlu takut terhadap bencana politik yang mungkin terjadi maupun bencana alam yang mungkin terjadi. Amin. Ingat Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita, bahwa selai rambut pun tidak akan hilang dari kepala kita. Allah menjamin keselamatan jiwa kita. Amin. Jangan takut terhadap hal yang seperti itu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Dia gembala yang baik, takkan kekurangan kita. Tetapi ketika Yesus mengatakan orang yang di kota hendaklah pergi keluar kota, yang di dusun jangan ke kota, artinya apa? Jangan kita mencari bahaya. Saudara, adalah bijaksana kalau kita tidak mencari kematian secara sengaja. Kita harus mempertahankan hidup kita. Tetapi dengan bijaksana kita tetap mati, kita tetap masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jangan mentang-mentang begitu. Maka dia mengatakan, yang di Yerusalem harus pergi ke keluar Yerusalem. Yang di kampung jangan masuk kota. Maksudnya apa? Kita harus bijaksana. Jangan ada bahaya di depan, kita tetap aja datang. Kita harus bijaksana. Sekalipun mungkin dengan kebijaksanaan kita tidak terselamatkan dari bahaya itu, tetapi kita tetap memiliki hidup yang kekal. Yang terakhir lagi, untuk bertahan dalam iman dan kesaksian, mari jangan kompromi terhadap kesaksian kita dengan segala macam godaan. Bayangkan saudara, ada aniaya, pengkhianatan keluarga, kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, oleh kakakmu, oleh adikmu, oleh iparmu mungkin, oleh keponakanmu, oleh ommu, oleh tantemu. Tetapi jangan kompromikan kesaksian Injil. Amin saudara. Memang beresiko kita akan mengalami penderitaan saat kita memberitakan kebenaran. Tetapi jangan pernah kompromi. Tetap setia memberitakan firman Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Amin. Tuhan akan memelihara kita. Ini berbicara tentang pemeliharaan total. Ya. Mungkin secara fisik kita tidak terselamatkan, tetapi kita memiliki hidup kekal untuk selama-lamanya. Orang bisa menyentuh tubuh kita, tetapi dia tidak pernah menyentuh jiwa kita. Sebab Tuhan melindungi kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.